Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang Bapak Alimuddin dan juga Bapak Condrita. Terima kasih kedatangannya Bapak di Pusat Pasar Kerja, dan di samping saya sudah ada Kepala Pusat Pasar Kerja. Jobers, kita sudah kedatangan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin MSI. Ya, terima kasih Pak kedatangannya. Kemudian juga kami sudah kedatangan Direktur Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara. Ya, Bapak Dr. Condrita Ermanto MSI. Dan juga Chief Masker ID yang sudah biasa ya hadir di podcast kita, yang selalu energik, Bapak Muhammad Yusuf MSI. Seperti itu ya Bapak. Baik Bapak, perkenalkan saya Refti Betrisva, dan Jobers adalah panggilan kami kepada penonton setia dari podcast Pusat Pasar Kerja. Bapak, kita hari ini kita akan membahas atau sedikit berbincang terkait Ibu Kota Nusantara yang kita hubungkan dengan ketenagakerjaan Bapak. Jadi saat ini kita sudah sama-sama tahu nih Pak, bahwa Ibu Kota yang semula ada di Jakarta akan dipindahkan ke IKN ataupun Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya Ibu Kota Nusantara ini Pak, pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi poin utama yang harus diprioritaskan seperti itu. Dan untuk memenuhi hal tersebut, ketersediaan tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting, khususnya ini terkait dengan supply dan demand ketenaga kerjaan seperti itu. Dan untuk memenuhi hal tersebut, kita informasi Pak, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah memiliki anjungan siap kerja yang saat ini sudah berlokasi di BLKK Sepaku. Dan anjungan ini mendekatkan layanan ketenagakerjaan kepada supply dan juga demand. Dan ini juga diharapkan menjadi strategi yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya pada supply dan demand. Seperti itu Pak. Nah, pertanyaan kami Pak, bagaimana sih Pak keterlibatan dan juga porsi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu kementerian yang tentunya ini membidangi tenaga kerja Pak terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya supply demand tadi. Karena menurut kami anjungan yang tadi sudah kami sampaikan ini berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi di sana. Bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Narasinya panjang, pertanyaannya mengikuti gitu ya. Yang pertama saya mau bilang bahwa dengan adanya IKN itu, maka pertumbuhan ekonomi Kaltim itu naik 6,22%. Maka pekerjaan terbesar dalam konstruksi di Indonesia itu sekarang ada di IKN. Dari situlah kemudian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur menjadi 6,22%. Kemudian ketersediaan tenaga kerja, memang ini juga menjadi persoalan ya. Kita tiba-tiba, tanda petik ya, tiba-tiba jadi IKN gitu ya. Kesiapan warga-warga lokal dari aspek skill itu juga menjadi hal yang menjadi pemikiran kita untuk bagaimana upskilling mereka gitu ya. Sehingga kalau saya mau bilang bahwa hari ini, data 16 Mei 2024 itu kurang lebih tenaga kerja kita 4.000 sekian orang itu lokal, artinya dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya. Kemudian yang dari luar itu 22.000 sekian, sekitar ada 20%-an kurang lebih lah seperti itu. Nah, tentu kalau kita mau ngikutin perdanya PPU itu sampai ditulis 80% gitu ya. Tetapi kan IKN ini kan sebuah PSN ya, yang juga tidak bisa sembarang orang bekerja tanpa memiliki sertifikasi yang jelas gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi titik berat menurut saya untuk Kementerian Tenaga Kerja sampai dengan hari ini, sampai dengan IKN pindah, tetap menjadi tugas berat untuk menyiapkan tenaga kerja termasuk di dalam pasar-pasar kerja itu. Saya pikir itu tetap menjadi itu ya, walaupun kita di IKN. Nah, oleh karenanya kalau kita tinjau dari aspek sosial, ini sesuatu yang sangat menguntungkan, sosial ekonomi ya, sangat menguntungkan. Tetapi hal ini juga
kalau kita lihat dari aspek sosial yang lain, ini juga menjadi, kalau saya belajar konflik dulu, itu menjadi bagian dari laten konflik gitu ya. Konflik yang ada di bawah yang suatu ketika akan muncul ketika orang-orang lokal ini tidak kita berdayakan. Tadi dengan Pak Kapus saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Setahun yang lalu ketika saya ditanya mau untuk jadi deputi ya, itu petani dan nelayan mau diapain? Saya bilang biarin aja di petani. Jawaban saya persis, biarin aja di petani, biarin aja di nelayan. Karena dengan kepindahan orang kita juga tidak bisa, oh ya dia harus pelatihan alat berat dan segala macam. Saya lebih kepada sifatnya pelatihan-pelatihan yang sifatnya wirausaha. Bagaimana menyediakan stok pangan bagi orang-orang yang akan pindah ke IKN yang nanti penduduknya maksimal 2 juta orang. Itu juga persoalan itu ya. Oleh karena itu, Kaltim hari ini kalau tidak salah ya hanya mampu menyediakan pangan untuk warga Kaltim itu 40%. Sisanya masih dari Jawa, dari Sulawesi dan dari daerah yang lain. Nah, ini sebenarnya ada peluang usaha dan ada peluang kita untuk mencetak warga-warga kita untuk tidak sekedar menjadi tenaga kerja di sifatnya industri gitu ya, tapi lebih kepada hal-hal yang bersifat wirausaha. Nah, kami tentu dengan melihat peluang itu dan kita tetap berkeyakinan bahwa UMKM itu akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi kita, maka sampai hari ini kami dampingin semua UMKM itu. Yang kemarin pendapatannya cuma 4 juta, alhamdulillah misalkan Amplang ya, itu bisa sampai 40 juta Pak sekarang. Yang kemarin bisnis kos-kosan ya, homestay dan lain-lain, yang biasanya 1 bulan 500.000, alhamdulillah sekarang sudah 3 juta, 4 juta per bulan. Nah, khusus untuk di IKN sendiri itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Tetapi ini kan berbahaya kalau kemudian tidak diiringi dengan peningkatan kualitasnya mereka gitu. Karena IKN ini masih debu gitu ya, masih sedang ongoing proses pembangunan dan belum tertata dengan baik. Sementara peluang-peluang kerja itu tidak bisa dibatasin gitu ya, atau pencari kerja pun tidak bisa dibatasin. Ya udah ini orang lokal dulu dan segala macam. Secara afirmasi kita juga sudah bersurat kemana-mana, tetapi ini juga terbuka untuk umum. Nah, di samping itu juga bukan hanya di IKN, tetapi yang paling menikmati IKN itu sekarang hari ini ya itu adalah Kota Balikpapan. Kota Balikpapan itu penduduknya kurang lebih 700.000 ya. Tapi produksi sampah yang dihasilkan itu kalau dihitung mungkin mencapai 1 juta orang gitu ya. Dan kita mau pulang, kalau kita keluar dari Balikpapan ke Jakarta, Surabaya itu gampang gitu ya. Tapi masuk ke Balikpapan sekarang susah. Kayak tadi pagi saya mesti harus transit di Surabaya dulu ya. Artinya ada perputaran orang, insya Allah juga di situ ada perputaran ekonomi. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Chief menanggapi hal tersebut, kira-kira dari pusat pasar kerja Chief, apa yang bisa kita kontribusikan nih Chief di IKN ini nantinya? Atau dalam waktu dekat lah Chief? Iya, tentunya kita sebagai unit yang diberi amanat untuk mendekatkan supply dan demand pasar kerja menjadi satu kewajiban ya, hadir di IKN, dan itu merupakan representasi kehadiran negara juga. Bagaimana kita menjembatani talenta-talenta muda. Saya nggak akan bilang teman-teman pengangguran ya, nggak boleh lagi ya. Sekarang jobbers harus merasa dan percaya diri sebagai talenta-talenta. Nah, talenta-talenta muda ini kita ajak nanti untuk kita petakan tentunya sesuai dengan talenta-talenta yang ada, mereka skillnya apa. Karena saya percaya dan kita juga semua harus percaya bahwa setiap orang itu pasti punya keunikan, pasti punya kecerdasan. Nah, itu yang kita kembangkan terus. Nah, ini peran dari Anjungan Siap Kerja, kemudian peran dari Balai Pelatihan Vokasi yang Kemnaker hadir di sana, itu mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan kompetensi. Dan juga tadi Pak Deputi sudah menyampaikan kita juga perlu mengembangkan UMKM ya. Iya, betul. Kita ada juga program yang sudah juga masif dilakukan di IKN, yaitu tenaga kerja mandiri. Bagaimana pendampingan untuk kelompok-kelompok memulai kewirausahaan. Nah, ini
terus aja kita kembangkan supaya tadi perputaran ekonomi itu bisa diikuti oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin itu Pak Mbak. Ya, baik, terima kasih Chief. Nah, kalau kita ke Pak Condrita ya, tadi juga kita sudah mendengar bahwa dari otorita IKN sudah menyurati kepada 29 perusahaan. Kami menyoroti di bagian tenaga kerja nih ya Pak ya. 29 perusahaan untuk bisa memperkerjakan atau mensosialisasikan, mengafirmasikan bahwa masyarakat lokal harap diserap sebanyak 30% seperti itu ya Pak, minimal 30%. Kemudian langkah-langkah selanjutnya atau adakah tindak lanjut yang sudah didapat Pak dari ini? Baik. Ya, silakan Pak. Baik, terkait dengan inisiasi yang kami lakukan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, melakukan afirmasi menyerap tenaga kerja lokal, khususnya adalah tentu yang masyarakat delineasi yang Otorita IKN di 5 kecamatan di Kukar dan 1 kecamatan di PPU ini. Tentu dalam hal ini kita inginnya tenaga kerja lokal ini kita afirmasi untuk dapat diserap menjadi tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang ikut dalam pembangunan IKN. Tindak lanjutnya adalah nanti kita akan lakukan koordinasi secara proaktif semaksimal mungkin, karena kami di awalnya masih bersifat himbauan atau kita mengajak. Nanti tentu saja kita akan coba bagaimana ini agak sedikit menegaskan kepada perusahaan-perusahaan ini di saat nanti ada open recruitment terhadap tenaga-tenaga kerja ini, tentu akan diprioritaskan warga masyarakat lokal ini. Sehingga kita berharap juga ke Kementerian Tenaga Kerja, di mana dalam pelatihan vokasi nantinya tentu saja tidak hanya terlatih mendapatkan sertifikat pelatihan yang lulus, tetapi kita berharap juga sudah berbasis yang namanya standar kompetensi nasional kerja Indonesia ini, sehingga nanti tentu akan tersertifikasi mempunyai keahlian yang profesional. Tentu dalam hal mempunyai sertifikat dari BNSP misalnya, tentu akan menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan siap untuk diterima oleh perusahaan yang di IKN. Demikian. Ya, baik, terima kasih Pak Condrita. Chief, semoga memang pusat pasar kerja ini kita bisa berkontribusi ya Chief di IKN nantinya dan bisa berperan. Saya satu sedikit silahkan, Chief. Jadi ya Silahkan. buat jobbers yang ada untuk jobbers yang ada di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di PPU dan tadi 5 kecamatan di IKN, di Kukar ya. Ini jangan ragu-ragu ya, kalau mau cari informasi tentang pekerjaan bisa datang ke Anjungan Siap Kerja di BLK Komunitas di Sepaku dan juga ke kios Siap Kerja yang ada di BPVP Samarinda. Nah, itu. Boleh saya tambahkan juga Chief, buat yang ada di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia juga bisa mendapatkan informasi tentang pusat pasar kerja dan layanan apa saja, infoloker dan sebagainya, job fair dan sebagainya di media sosial Pusat Pasar Kerja yang ada di Instagram Pusat Pasar Kerja Chief, dan juga selalu pantengin ya YouTube Pusat Pasar Kerja karena ini ada informasi-informasi yang selalu bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu ya Chief. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, mohon maaf, Bapak Ermanto, Bapak Condrita dan juga Pak Alimudin, terima kasih sekali untuk kedatangannya di Pusat Pasar Kerja. Semoga bisa ada sesi lanjutan ya, Chief, Bapak, karena masih sebenarnya banyak Pak harus pertanyaan. Kayaknya banyak sekali yang mau saya sampaikan, tapi satu tadi sudah disampaikan Pak Kepala Pusat gitu ya. Saya ketika tahu bahwa akan ada mall, akan ada rumah sakit, saya coba menawarkan beberapa, saya tidak bilang keinginan ya, kebutuhan masyarakat yang nanti begitu dia selesai dia bisa diterima bekerja gitu ya. Sampaikan Pak Direktur tadi ada afirmasi. Afirmasi itu bukan berarti orang lokal harus kerja, enggak juga gitu. Artinya afirmasi yang memang mereka memenuhi standar kerja yang dimiliki. Nah,
ngubah mindsetnya masyarakat ini penting gitu ya. Ketika saya misalkan, ayo kita adakan pelatihan security gitu ya. Mungkin bayangannya nanti saya security kayak security di mana di perumahan, enggak. Kita semua nanti kan di sana digital gitu ya. Jadi diajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan mungkin masih dilihatnya nih pekerjaan security, kan tidak mungkin tuh kantor-kantor dari Jakarta bawa security-nya ke sana. Ini sebenarnya peluang yang banyak sekali gitu ya. Misalkan juga pekerjaan-pekerjaan customer service gitu, dan lain-lain. Di sana kan ada rumah sakit dan lain-lain. Ini kita harus mencoba mengubah mindset masyarakat kita supaya paham betul IKN itu nanti akan seperti apa ya. Kita adalah kota 10 menit dan lain-lain. Nah, next time saya akan cerita lebih banyak lagi lah. Baik. Nanti kita agendakan ya Chief untuk ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan juga informasi tambahan tentunya terkait dengan IKN ini. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi untuk hadir di Pusat Pasar Kerja. Sudah banyak sekali nih informasi-informasi yang kita dapat dan bisa kita bagi ke jobbers di luar sana. Harapannya nanti dengan adanya IKN ini Pak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, khususnya ketenaga kerjaan kalau kami bilang ya, kualitas ketenaga kerjaan di mata dunia dan di seluruh mata masyarakat Indonesia tentunya. Dan demikian untuk podcast siang ini saya tutup. Kayaknya ciri khas saya dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Siang hari tentulah panas terik. Cakep. Enaknya minum teh manis ditambah es batu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat jobbers semua di luar sana. See you.